Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang satu hari ini, kita terlebih dahulu bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi pembimbing dan kekuatan di dalam perjalanan hidup kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, pada hari Sabtu tanggal 9 September tahun 2023 yang tertulis pada Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini adalah merupakan undangan panggilan Tuhan Yesus kepada kita. Karena Tuhan Yesus tahu apa yang kita rasakan dan apa yang kita alami. Dia Maha tahu apa yang kita rasakan dan apa yang kita alami. Dan Tuhan Yesus tahu tanpa Dia memberi kekuatan bagi kita, kita tidak akan mampu keluar dari segala masalah yang kita hadapi di dalam perjalanan hidup kita. Oleh karena itulah Yesus mengetahui siapa kita di hadapannya. Dia mengajak kita, memanggil kita dengan mengawali kata, marilah kepadaku. Ajakan Tuhan Yesus tentunya bukan ajakan yang hanya janji tinggal janji, tetapi menumbuhkan suatu harapan yang pasti. Itulah kalau sudah Tuhan Yesus yang memanggil, menumbuhkan suatu iman pengharapan yang pasti. Karena Tuhan Yesus di dalam panggilannya, Dia langsung memberi janji kepada semua orang. Kalau dikatakan semua orang yang letih, lesu, dan berbeban berat, itu menunjukkan suatu keterbatasan manusia itu sendiri. Untuk itulah Dia datang memanggil kita, mengundang kita, supaya melalui undangan Tuhan Yesus, kita tidak ada lagi keraguan, tetapi tumbuh suatu iman pengharapan yang pasti, karena hanya Tuhanlah satu-satunya yang memberikan kekuatan dan pertolongan di dalam kehidupan kita. Di dalam menjalani hari-hari hidup kita, kita tidak akan mampu melangkah selangkah pun tanpa didahului oleh penyertaan Tuhan Yesus. Dan oleh karena itu, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diingatkan bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita tidak ada seorang pun, tidak ada orang yang tidak ingin terbebas dari beban hidupnya. Tidak ada orang yang ingin terbebas dari beban hidupnya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa bebas sepenuhnya dari beban hidupnya, baik yang ringan maupun beban yang berat sekalipun. Dan oleh karena itu, beban hidup itu seakan melekat di dalam hidup manusia itu sendiri. Bisa saja seseorang yang terlihat berbahagia dari penampilan luar, tetapi ternyata bisa saja menyimpan banyak beban hidup di dalam perjalanan hidupnya.
Dan asal beban hidup tersebut bisa bermacam-macam. Bisa saja dari sumber-sumber eksternal ataupun sumber-sumber internal. Namun melalui firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, Yesus Kristus mengajarkan kepada kita bahwa Dia adalah jawaban. Yesus Kristus memberikan respon atau jawaban yang tepat. Jawaban yang tepat atas beban hidup yang kita hadapi di dalam perjalanan hidup kita. Ketika seseorang itu memiliki beban hidup atau beban yang sangat berat di dalam kehidupannya, bisa saja dia akan jatuh ke dalam keputusasaan. Dan bahkan rasa putus asa bisa juga menyebabkan depresi. Dan orang yang sudah jatuh kepada depresi, hal ini juga bisa merusak iman seseorang. Artinya, merusak iman seseorang bisa saja menjauhkan dia menjauh dari Tuhan Allah. Bahkan hampir pengharapan yang padam di dalam perjalanan hidupnya. Untuk itulah Tuhan Yesus berkata kepada kita, berjanji kepada kita melalui nats untuk kita pada pagi hari ini, mengajak kita, marilah kepadaku. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita dengan ajakannya kata marilah kepadaku, maksud Tuhan Yesus itu adalah supaya kita jangan ada satupun yang ragu untuk datang kepada Yesus, memohon pertolongan dan kekuatan ketika hidup kita terasa berat karena beban hidup kita, supaya kita jangan datang kepadanya di dalam keputusasaan, karena Dia berjanji akan memberi kelegaan kepada kita. Kita harus meyakini bahwa janji Tuhan Yesus adalah suatu janji yang pasti. Sekali Tuhan Yesus berjanji, pasti Dia akan menggenapinya. Itulah yang menumbuhkan pengharapan bagi kita. Yesus Kristus akan memberikan kelegaan atas beban berat kehidupan kita. Beban kehidupan ini bisa menjadi ringan, bahkan beban yang kita hadapi adalah bisa menjadi suatu kesempatan bagi kita untuk semakin bertumbuh di dalam iman, pengenalan kepada kuasa Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus menyampaikan bahwa siapapun yang merasakan beban berat, letih lesu, kesesakan, dan segala macam yang membebani jiwanya, supaya datanglah kepadanya, maka Dia akan memberikan kelegaan. Dan Dia juga akan memberikan kesegaran, bukan hanya kelegaan. Dan nats pembimbing bagi kita seperti yang tertulis pada kitab Yeremia pasal 31 ayatnya yang ke-25 dikatakan, seperti gembala yang membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau dan membaringkan mereka di sana. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, melalui firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, Tuhan Yesus mengundang kita semuanya untuk datang kepadanya. Karena hanya Dia sajalah satu-satunya yang dapat memberikan kelegaan, kesegaran, dan kekuatan yang membebaskan kita dari semua belenggu yang membebani dan menyesakkan jiwa kita. Dan undangan Tuhan Yesus adalah undangan yang begitu berharga, bahkan suatu undangan yang sangat spesial, undangan yang membawa kita mengenal Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi yang berkuasa atas hidup kita. Oleh karena itu,
Janganlah kita ragu, jangan bimbang, dan jangan menunda lagi untuk menerima undangan Tuhan Yesus. Supaya kita merasakan di dalam Tuhan Yesus ada kelegaan, ada kesegaran, dan ada kekuatan. Karena pertolongan hanya kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman yang memberi kami kekuatan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa atas janji-Mu. Engkau memanggil kami supaya datang kepadamu. Karena setiap orang yang mau datang kepadamu adalah setiap orang yang mengenal dirinya siapa dia di hadapanmu, yakni orang yang hidup tanpa Engkau, yang tidak mampu berjalan selangkah pun tanpa tuntunanmu. Itulah kami sebagai manusia di hadapanmu. Terima kasih Bapa atas panggilanmu yang menumbuhkan pengharapan bagi kami, sehingga kami merasakan penyertaan-Mu senantiasa di dalam kehidupan kami. Kami siap datang kepadamu ya Bapa. Kami mau datang kepadamu karena Engkau berjanji akan memberikan pertolongan, kekuatan, kelegaan bagi kami. Sehingga setiap beban berat yang kami pikul, kami tidak memikulnya sendirian, tetapi Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami mohon kepadamu, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk hidup di dalam firman-Mu dan merealisasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, berkati juga kami di dalam melakukan aktivitas kami sehari-hari, juga jemaat Tuhan yang melakukan pekerjaannya sepanjang satu hari ini. Biarlah Tuhan yang campur tangan bersama kami, agar Tuhan yang terlibat dalam setiap rencana dan apapun yang kami pikirkan, biarlah Tuhan yang memberkatinya. Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan juga yang turut bekerja di dalam setiap pekerjaan dan rencana kami. Kami serahkan juga jemaat Tuhan, jikalau ada yang di dalam keadaan sakit, baik yang terbaring di rumah, biarlah Tuhan yang menjamah tubuh mereka Tuhan, berikan pemulihan yang sempurna, agar dapat kembali bersukacita untuk menjalani hari-hari hidupnya. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan kepadamu doa permohonan kami ini. Kami mohon kepadamu akan dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami yang kami sampaikan di dalam satu nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.